Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Introduction to Teaching TESOL Methodology, yaitu tentang Inquiry Based Learning. Dimulai dari konsep inquiry, yaitu proses mencari kebenaran, informasi, atau pengetahuan melalui pertanyaan. Dalam proses ini, belajar tidak langsung dimulai dari jawaban, tetapi dari pengamatan dan pengumpulan informasi menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencicipi, atau mencium. Jadi, inquiry ini menekankan rasa ingin tahu dan observasi sebagai langkah awal pembelajaran. Inquiry tidak hanya sekadar mencari jawaban yang benar, tapi lebih pada menemukan solusi yang paling tepat untuk suatu pertanyaan atau masalah. Pembelajaran melalui inquiry menekankan proses berpikir, menelusuri informasi, dan menganalisis data untuk memperoleh pemahaman yang lebih bermakna, bukan hanya menghafal jawaban. Inquiry-based learning didasari oleh teori konstruktivisme yang diperkenalkan tokoh-tokoh seperti Piaget, Vygotsky, dan Brenner. Mereka percaya bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja oleh guru, melainkan harus dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Artinya, siswa menjadi pelaku aktif dalam pembelajaran, bukan penerima pasif. Dalam inquiry itu terdapat 3 prinsip penting. Yang pertama yaitu social presence, yaitu suasana belajar yang mendukung siswa untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengutarakan gagasan-gagasan tanpa rasa takut. Kedua yaitu cognitive presence, yaitu kemampuan siswa untuk mengeksplorasi informasi, mengembangkan ide, dan menerapkan pengetahuan. Ketiga, teaching presence, yaitu peran guru dalam mengatur pembelajaran, menyediakan materi, dan membimbing diskusi agar inquiry berjalan terarah. Yang selanjutnya, menurut Brooks pada tahun 2005, pembelajaran inquiry yang efektif ditandai dengan siswa yang memiliki kemandirian dalam belajar dan kegiatan kelas yang berfokus pada pemecahan masalah nyata. Siswa tidak hanya berinteraksi dengan buku teks, tetapi juga berdiskusi, mengeksplorasi gagasan, dan dipandu guru melalui pertanyaannya. Pengetahuan dibangun secara bertahap berdasarkan pengalaman siswa. Inquiry based learning memandang bahwa pengetahuan tidak bersifat statis atau tetap, melainkan selalu berkembang. Oleh karena itu, siswa bukan dianggap sebagai wadah kosong yang hanya menerima informasi, tetapi sebagai inquirer atau penyelidik yang belajar melalui pengalaman nyata dan penyelesaian masalah di dunia nyata. Metode ini memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa karena mereka aktif dalam proses belajar, bukan hanya pasif. Selain itu, inquiry membantu siswa memahami materi lebih mendalam dan mendorong mereka menjadi pelajar mandiri yang percaya diri dalam mencari informasi dan solusi sendiri. Inquiry based learning memiliki berbagai bentuk dan dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran dan situasi pendidikan. Guru dapat memilih model inquiry yang sesuai dengan tujuannya, pembelajarannya, kebutuhan siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih fleksibel dan menarik. Secara keseluruhan, inquiry-based learning merupakan pendekatan belajar yang interaktif dan dinamis karena menurut siswa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam konteks Indonesia, kurikulum 2013 mengadopsi prinsip inquiry melalui konsep spiral learning, yaitu proses belajar yang terus berulang melalui tahapan bertanya, menyelidiki, menemukan, dan merefleksikan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa belajar adalah proses yang terus berkembang. Dalam proses bahasa Inggris, inquiry-based learning itu menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka didorong untuk bertanya, mengeksplorasi, dan bekerja sama.
Guru memberikan dukungan bertahap atau scaffolding, menggunakan konteks nyata dan membantu siswa melakukan refleksi sehingga proses akuisisi bahasa menjadi lebih efektif dan bermakna. Kekuatan utama inquiry based learning mendorong siswa menjadi pembelajar aktif yang mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pendekatan ini juga meningkatkan kemampuan bahasa, baik kosakata, tata bahasa, atau maupun komunikasi serta membentuk kebiasaan belajar sepanjang hayat. Secara keseluruhan, inquiry based learning menggeser pembelajaran dari guru sebagai pusat ke siswa sebagai pusat. Pendekatan ini membangun keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian. Walaupun memiliki tantangan, inquiry based learning membantu siswa menjadi pembelajar yang ingin tahu, reflektif, dan siap menghadapi perubahan dunia. 3 poin yang saya highlight di sini yaitu tentang learning is student-centered and inquiry-driven. Inquiry-based learning shifts the focus from the teacher to student. Learners actively ask questions, explore, and investigate, and construct their own knowledge through real experience, not just receive information. The second is knowledge is constructed, not delivered. Based on constructivist theory, students build understanding through interaction, problem solving, and reflection. Learning is dynamic, not static, and students are seen as inquirer rather than empty vessel. The third is inquiry develop critical skill for real world. Inquiry-based learning promotes essential skills such as critical thinking, problem solving, and collaboration, communication, and lifelong learning, making education more meaningful, engaging, and applicable to real life situation. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.